Gimana kita cara mematikan daging? Hidup melalui keinginan roh, kita sedang menabur garam, membubui garam supaya keinginan daging itu mati. Maka disinilah kunci. Shalom saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini di hari Rabu kembali saya menyapa kembali kita bersua di dalam digital seperti ini, streaming. Dan pada kesempatan ini, konten hari ini saya mau bagikan mengenai kelanjutan dari konten sebelumnya, yaitu mengenai garam, yang dimana kita sudah coba bahas beberapa dimensi-dimensi menarik untuk kita bisa mendapat sesuatu yang sifatnya mungkin jarang kita mau telusuri gitu ya. Tapi ini menjadi pengayaan akan pengetahuan kebenaran firman Tuhan dan pengenalan kita di dalam Kristus melalui kebenarannya. Dan sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Dan sebelum saya doa, saya seruput dulu seperti biasanya kopi saya ya. Ini kopi pahit gitu ya. Jadi kopi hitam saya akan seruput dulu sebelum kita mulai. Ngopi bareng di rumah saja akan kita mulai. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kembali kami boleh mendapat anugerah Tuhan, yaitu kami boleh bertemu dengan Sang Firman, yaitu kepada firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan kali ini Tuhan, di dalam sore hari malam ini Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, pimpin waktu ke depan, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin setiap hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami ya Bapa. Mari Roh Kudus memberikan pencerahan bagi setiap kami, mengilhami kami, agar kami memahami maksud daripada pikiran Allah melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu, mengulik kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 9 ayat 50. Saya akan baca terlebih dahulu buat setiap kita. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, saya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkaitkan garam gitu ya, yang ada di dalam diri kita. Kita tahu pada waktu sebelumnya saya sudah coba kutip gitu ya, sudah bahas bahwa di dalam rumah Tuhan ada yang namanya persediaan rumah Allah yang tidak boleh lalai, yaitu garam gitu ya. Garam itu harus ada dan nggak boleh melalaikan. Ada perjanjian garam dan juga kau harus bubui garam gitu ya, persembahan yang sudah dibawa di dalam persembahan di atas mezbah Tuhan. Dan juga garam harus tak terbatas gitu ya, harus selalu ada dan tak terbatas sifatnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mau berada di dalam dimensi yang dalam, yaitu dalam diri kita, yang dimana kita sebagai tubuh Kristus, tubuh kita ini adalah bait Allah. Maka di dalam rumah Tuhan ya, ini bait Allahnya, maka kita juga di dalam diri kita tidak boleh sampai garam itu kehabisan garam, dan garam itu tidak boleh tidak ada, dan garam itu nggak boleh tidak asin gitu ya. Nah, saya akan kaitkan dengan keinginan daging dengan keinginan roh gitu ya. Saya akan coba bacakan terlebih dahulu di dalam Kitab Roma ayat 8, saya akan kutip saja gitu ya. Saya akan kutip saja, hidup oleh roh gitu ya, dalam Roma 8 ayatnya yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa garam dikaitkan dengan berdamai gitu ya. Garam dikaitkan dengan sebuah damai, karena Kristus sebagai domba, dia mendamaikan manusia berdosa dengan Allah, dan kita membubui garam atas persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, entah itu persembahan korban kambing domba gitu ya. Lalu kita garami gitu kan, sebagai tanda kita juga harus berdamai dengan orang lain. Kita mengupayakan damai dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang percaya, sebagai representatif
sebagai anak-anak Tuhan yang kita merefleksikan bahwa sebagai Allah yang sudah memperdamaikan kita, lalu kita sekarang mendamaikan orang dan kita berdamai dengan diri kita, dan itu sudah saya kupas di konten-konten sebelumnya. Teman-teman bisa review lagi, bisa lihat lagi. Dan pada kesempatan ini saya internalnya bahwa ada keinginan daging gitu ya, ada keinginan daging dan keinginan roh gitu ya. Dan kalau saya coba coba mengkaitkan gitu ya, mengkaitkan bahwa dalam keinginan daging ini kita bergumul. Ini perjuangan kita semua orang-orang percaya, kita bergumul terhadap keinginan daging dalam diri kita. Kita masih terpenjara oleh daging ini, tubuh ini masih berdaging Bapak Ibu ya. Jadi rekan-rekan semua tahu kita masih berdaging, kita masih punya ada potensi dalam diri kita bisa akhirnya mengikuti keinginan hawa nafsu kita, maka kita harus mengendalikan itu. Nah, kenapa hubungannya dengan garam gitu ya? Nah, ini garam ini makanya saya akan ada versus antara keinginan daging dan keinginan roh gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ya, misalnya ini daging kita ini nih daging. Ini akan menuju kepada kebinasaan. Waktu kita nanti akan dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi tubuh manusia ini di dalam beberapa hari maka akan tumbuh ulat-ulat gitu ya. Ulat-ulat gitu ya, kayak cacing-cacing gitu ya, geli lah ya, belatung gitu ya, belatungan ya. Ini daging kita akan timbul belatung-belatung gitu ya. Dan tubuh kita ini, daging kita akan dimakan habis gitu ya, seperti rayap gitu ya, dimakan habis dengan ulat-ulat begitu gitu ya, jijik gitu ya, geli ya. Dengan beberapa waktu itu akan hancur gitu ya, binasa gitu ya. Maka ada ulat itu gitu ya. Dan ini dalam tubuh kita kalau belum mati gitu ya, ini masih ada ulat-ulat itu gitu ya di dalam tubuh kita ini yang hidup. Makanya saya menggambarkan sebagai keinginan daging itu gitu ya, terus menggerogoti kita, terus berjuang juga dalam tubuh kita yang lemah ini gitu loh. Maka kita harus garami. Makanya kalau kita tahu bahwa ada cacing, lalu kalau cacing itu kita matiin dengan kasih garam gitu ya, dia akan kelabakan dan diam-diam akhirnya perlahan demi perlahan cacing itu akan mati gitu ya. Cacing itu akan mati. Dan disitulah saya melihat bahwa ada potensi dalam diri kita, dalam tubuh manusia yang sementara ini gitu ya. Kita nih ada berjuang gitu ya di dalam pergumulan kita dengan keinginan daging, hawa nafsu. Makanya kita harus mematikan keinginan daging itu dengan keinginan roh. Kalau saya analogikan bahwa seperti cacing tadi gitu, maka kita harus taburkan garam supaya keinginan daging itu, penggambaran cacing tadi keinginan daging, maka itu akan mati gitu ya. Jadi keinginan daging itu bisa kita matikan. Kenapa? Karena kita telah menerima pendamai daripada Kristus melalui anak domba, melalui Kristus gitu ya, sebagai anak domba. Dan kita ketika memberikan persembahan di dalam imamat juga, karena kau bubuhi garam. Jadi ada bagian daripada manusia sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah mematikan daging kita, menyalibkan keinginan daging kita menaburkan garam, membubuhi garam gitu ya. Jadi inilah makna yang saya menemukan bahwa sesungguhnya hidup roh inilah menjadi bagian daripada garam tadi gitu ya, untuk kita mematikan keinginan dagingnya. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam roh gitu ya, maka kehidupan kita seperti tidak ada garam gitu ya. Garamnya pun kalau ada tidak asin. Karena apa? Keinginan daging itu nggak mati gitu. Jadi cacing akan tetap hidup karena garamnya nggak asin gitu ya. Bagi dia geli-geli doang gitu ya. Jadi nggak mematikan dia, dan ini bahaya. Nah, kita coba telusuri dalam Roma 8 tadi ya, saya akan coba bacakan lagi. Saya akan kutip saja gitu ya. Saya akan mengutip saja. Di dalam Roma 8 ya. Roma 8 ayat 13 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa tubuh ini daging yang menggerogoti keinginan daging, sama seperti ketika manusia sudah menjadi mayat, maka daging itu akan muncul ulat-ulat gitu ya, yang akan membinasakan tubuh kita, daging kita sampai tinggal tulang belulang ya, menuju kepada kematian dan kebinasaan. Maka kalau kita menurut keinginan daging, maka seperti itu adanya. Tetapi
biarlah kita hidup menurut keinginan roh gitu kan, kita akan peroleh hidup gitu kan. Di dalam hidup kita yang sementara ini, di dalam tubuh yang terpenjara ini, yang punya dengan kedagingan ini, maka kita harus mematikan keinginan daging itu dengan hidup kita boleh turut dengan keinginan roh, maka kita sebenarnya sedang membubuhi garam di dalam kedagingan kita, supaya keinginan daging tidak memperoleh tempat dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka kita akan memperoleh hidup. Ini sungguh luar biasa, ya. Kita memiliki garam, makanya garam jangan sampai habis, jangan sampai lalai, kita jangan sampai kasih kendor untuk kita hidup menurut keinginan roh terus menerus. Dengan demikian kita sedang membubuhi dengan garam. Daging itu keinginan daging, kita bubuhi dengan garam, ya. Maka keinginan roh itu jangan sampai kasih kendor. Apa yang kita perbuat, biarlah kita seturut dengan pemikiran Allah. Bagaimana kita berjuang di dalam keinginan roh, bergumul untuk taat kepada keinginan roh, kepada perbuatan-perbuatan kita seturut dengan keinginan roh yang memberi hidup dan damai sejahtera. Nah, waktu kita melakukan hal demikian, kita sedang membubuhi garam, sehingga keinginan daging itu akan mati dan binasa. Karena kita memiliki garam itu, ya. Garam itu, hendaklah garam itu asin, ya. Jadi kita harus benar-benar garam yang ada dalam diri kita gitu ya. Itu benar-benar asin Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita benar-benar memiliki garam itu dengan cara kita mengikuti hidup seturut dengan keinginan roh, ya. Waktu kita mengikuti hidup kita berjalan linier gitu ya, lurus gitu kan, sesuai dengan keinginan roh, maka kita sedang mematikan, saat itu juga kita sedang membubuhi garam keinginan daging, sehingga daging itu seperti cacing, ulat belatung kena kena garam, dia perlahan-lahan dia akan mati gitu ya. Dan disitulah kemenangan kita, bahwa kita daging lemah, tubuh lemah gitu ya, daging itu akan mati, tapi kita memiliki hidup yang begitu sempurna ya, nanti di dalam kedatangan Kristus dua kali, maka hidup yang berkenan di hadapan Allah. Disitulah persembahan kita yang berkenan kepada Allah ya. Jadi ketika persembahan sudah ada, jangan lalai untuk membubuhi garam ya. Jadi persembahan ada, tapi kalau misalnya tidak dibubuhi garam gitu kan, nah ini nggak boleh lalai gitu ya kan. Dalam perjanjian lama kita sudah pernah bahas kemarin imamat gitu ya, kau bubuhi garam. Persembahan yang sudah kita bawa di hadapan Tuhan pada waktu perjanjian lama, lalu mereka harus membubuhi garam. Para imam membubuhi garam ya. Itu sebagai satu tanda gitu ya, ini loh seperti ini. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus gitu ya, lalu kita diberikan kemampuan oleh Kristus, dicurahkan Roh Kudus gitu ya. Maksud saya, ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus mencurahkan rohnya. Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita harus hidup menurut keinginan roh itu. Maka kita sedang membubuhi garam gitu ya. Garam gitu ya, makanya mematikan keinginan daging, maka kita hidup di dalam kesempurnaan berkenan di hadapan Tuhan, karena Kristuslah yang menyempurnakan nanti. Kita already but not yet gitu ya, kita terus berjuang ya. Gimana kita cara mematikan daging? Hidup melalui keinginan roh, kita sedang menabur garam, membubuhi garam supaya keinginan daging itu mati. Maka disinilah kunci, kenapa hendaklah di dalam dirimu itu ya. Saya akan kutip lagi ini Markus 9 ayat yang 50b. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu ya. Jadi garam itu tidak boleh ada. Maka kita berjuang untuk bergumul untuk keinginan roh dalam hidup kekristenan kita, sehingga kita mampu memenangkan setiap pertarungan di dalam rivalitas antara keinginan daging dengan keinginan roh. Kita akan menang gitu ya, karena ya kita sudah kasih garam banyak, jadi keinginan daging itu akan dengan sendirinya mati, melemah dan mati gitu ya. Coba lihat aja cacing gitu ya, kasih garam gitu kan, kasih lagi garam gitu kan, diam malam. Pertama dia mungkin kepanasan ya, cacing kepanasan, wah blek gitu kan. Terus kasih lagi garam, dia lama-lama lemes, bahkan akhirnya mati ya. Disitulah rahasia bahwa sesungguhnya bahwa hendaklah di dalam kamu selalu mempunyai garam dalam diri kita. Ini nggak boleh habis-habisnya ya, dan tidak boleh tidak asin. Ini penting juga ya, punya garam tapi nggak asin gitu ya, seperti hidup yang memiliki
toleransi terhadap dosa gitu ya, yang masih ya suam-suam kuku gitu ya. Tidak demikian ya. Tetapi hendaklah garam itu asin. Kalau garam yang ada dalam diri kita hidup begitu munafik, kita hidup kurang ya suam-suam kuku gitu ya, kurang greget gitu kan, mau dosa tapi mau berkat Tuhan juga gitu ya, masih mentolerir beberapa hal mengenai dosa dalam diri, masih punya pemakluman dalam diri mengenai, padahal kita tahu itu berdosa, padahal kita tahu itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita tetap menjalani itu, bahkan kita menyukainya gitu kan, kita sudah terdistorsi bahwa itu nggak dosa lah, itu juga Tuhan juga ngerti, Tuhan juga tahu, dan lain sebagainya lah. Itu seperti garam yang tidak lagi asin gitu ya. Jadi percuma. Jadi keinginan daging itu akan terus ada. Jadi cacing itu masih terus ada, ulat itu masih terus ada yang akan merongrong kita semua. Ya, bahaya gitu ya. Dia nggak benar-benar mati gitu loh. Dia cuma geli-geli aja ketika Bapak Ibu taburkan garam gitu ya. Karena hidup kita munafik. Karena hidup kita ini ya sama aja ada tolerir gitu ya, ada berkompromi ya dengan beberapa hal yang kita tahu itu berdosa gitu ya, dan kita tetap jalankan. Hati-hati bahwa kalau garam itu sudah tidak asin, dengan apa kita mengasinkannya? Alkitab mengatakan hati-hati, maka garam yang ada dalam diri kita tidak boleh habis dan tidak boleh asin. Ini penting untuk kita bisa berkenan hidup di hadapan Tuhan selama kita memakai tubuh yang terbatas ini. Mari kita memiliki garam yang nggak pernah habis-habisnya, dan kita taburi garam untuk keinginan daging itu, sehingga keinginan daging itu mati dengan cara menuruti hidup dengan keinginan roh. Demikian kesempatan malam hari ini saya akan berdoa buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pada kesempatan ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, tapi kiranya kasih karunia daripada Allah terus melimpah atas setiap kami, sehingga kami hidup boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh seturut dengan keinginan roh, sehingga kami mematikan keinginan daging, seperti kami mematikan cacing ulat Tuhan dengan garam Tuhan, dengan membubuhi pada garam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah menyimak dan ikut bergabung. Saya tutup dengan menyeruput kopi saya kembali. Mari kita tabur garam di dalam keinginan daging, sehingga keinginan daging tidak ada tempat di dalam hidup kekristenan kita. Selamat membubuhi garam.